Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Elmi Bahtiar dari Divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya koordinasi di dalam lingkup proyek ya. Koordinasi proyek sendiri merupakan pengelolaan tugas sehari-hari dalam departemen atau divisi masing-masing. Tujuan dari koordinasi proyek sendiri adalah untuk merampingkan alur atau flow proses dari alur tugas Anda. Nah, manfaat utama dari koordinasi proyek ini adalah memaksimalkan kinerja tim Anda di tempat kerja. Nah, beberapa poin penting yang dapat diambil ketika koordinasi ini berjalan lancar ya. Yang pertama yaitu dapat mengkomunikasikan atau berkoordinasi tentang area yang penting atau prioritas. Seorang manajer proyek tentunya harus bisa menggarisbawahi strategi dari perusahaan tersebut dan mendiskusikan bagaimana hubungan proyek dengan tujuan perusahaan langkah demi langkah. Dari anggota tim sendiri pada gilirannya atau pada PIC-nya berbicara satu sama lain untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki tentang proyek dan mendapatkan kejelasan untuk ruang lingkup dan detail proyek. Manfaat lainnya yaitu untuk memperlancar komunikasi. Seorang koordinator proyek atau PIC pada sebuah proyek dapat menetapkan metode untuk mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan informasi kepada tim dengan cara yang efisien. Kemampuan dari PIC tersebut untuk berkoordinasi informasi secara efisien dapat membantu menetapkan prioritas untuk suatu proyek. Nah, dari project manager sendiri pun dapat memilih anggota tim yang memiliki keterampilan atau komunikasi yang baik sehingga dapat membuat fungsi tim ini berfungsi secara efektif ya. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas proyek. Strategi proyek yang terkoordinasi dengan baik mendorong kualitas keluaran yang lebih baik dan alur kerja yang lebih produktif pastinya. Dengan mengatur dan menugaskan tugas khusus kepada PIC tim atau supervisor atau koordinator misalnya, seorang PM dapat memastikan bahwa setiap tugas dilakukan secara kritis pada tingkat mikro. Nah, setiap anggota tim harus memiliki tanggung jawab mereka sendiri yang pada gilirannya memantapkan fokus dan kinerja mereka dan berkontribusi pada penyelesaian proyek yang lebih berkualitas secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah menetapkan proyek itu sesuai jadwal dan sesuai anggaran pastinya. Pada sebuah proyek biasanya dilakukan sebuah perencanaan atau estimasi. Nah, dari estimasi tersebut dapat ditarik garis koordinasinya yang tepat juga dapat membantu sebuah pemimpin atau anggota tim tetap sesuai jadwal dan sesuai anggaran yang telah disepakati. Garis waktu dapat menampilkan alur kerja untuk keseluruhan proyek dan tujuannya. Nah, seorang PM harus memberi semua karyawan garis waktu dan gambaran umum agar perusahaan untuk menyelesaikan bagian proyek mereka. Nah, mereka dapat memahami jumlah sumber dana yang harus dikerjakan, flow proses atau flash cash flow yang harus masuk keluar seperti itu. Dari koordinasi ini pun juga akan membuat sebuah tim mengetahui masalah apapun yang mungkin menyebabkan penundaan dan dapat melacak kemajuan proyek untuk memenuhi target tenggat waktu apapun. Selanjutnya adalah meminimalisir sebuah risiko. Dari pentingnya koordinasi lingkup proyek ini adalah ini yang paling penting, yaitu meminimalisir terkait risiko. Koordinasi proyek dengan rekan kerja harusnya dapat mengidentifikasi risiko terkait beban kerja yang dibebankan kepada seorang PIC. Identifikasi risiko yang dapat menyebabkan kegagalan proyek atau bagaimana risiko tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dalam PIC tersebut harus bisa clear dalam waktu itu juga. Nah, penggunaan strategi penghindaran risiko, pengurangan risiko, dan retensi risiko pun harus disiapkan secara respon dengan efektif yang mungkin perlu diambil jika terjadi krisis ya. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan feedback klien. Nah, pentingnya koordinasi proyek dalam lingkup proyek adalah terkait feedback, karena dalam sebuah proyek atau sebuah proyek misalnya biasanya kita melibatkan seorang vendor atau pemborong. Nah, dalam meningkatkan sebuah kepuasan pelanggan atau perusahaan, kita juga dapat menerapkan koordinasi proyek yang sangat efektif agar feedback atau garis koordinasi yang terjadi ini sangat efektif. Nah, dalam beberapa pengalaman saya menerapkan beberapa alur atau tahapan dalam koordinasi proyek. Yang pertama adalah definisi. Definisi sendiri di sini adalah maksud saya adalah menentukan
atau memahami sebuah tujuan, sasaran, ruang lingkup, resiko, garis waktu, anggaran, dan pendekatan pada proyek yang akan dikerjakan. Ketika klien atau vendor atau owner bahkan atau konsumen menyetujui proyek sebelum kita mengerjakannya, nah proyek untuk proyek kompleks mungkin memerlukan komunikasi secara terus menerus. Nah ini memberi wawasan kepada PIC tentang arah proyek pastinya. Yang selanjutnya yaitu tentang inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini membuat harapan menjadi lebih jelas bagi perusahaan dan klien. Dari PIC harus tahu beberapa banyak waktu yang diperlukan untuk merencanakan pelaksanaan proyek dan alasan untuk memulai proyek, manfaat dan kemungkinan keberhasilannya. Pengalokasian waktu untuk menyoroti masalah yang mungkin muncul dan dapat menunda kemajuan dalam tahap proyek dapat ditindaklanjuti dalam proses inisiasi di sini ya. Selanjutnya adalah perencanaan. Selama tahap perencanaan, PIC akan menjelaskan tugas dengan tujuan strategis. Nah, kita akan membantu menetapkan prioritas dan menyetujui hasil yang diinginkan dengan seluruh tim. Dengan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats untuk melakukan brainstorming solusi untuk masalah yang mungkin akan dihadapi dan direncanakan bagaimana dapat berkinerja lebih baik dari yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah tahap eksekusi. Selama tahap eksekusi adalah kontributor individu yang menyelesaikan bagian proyek Anda. Ini akan memastikan setiap pemilik tugas atau setiap PIC, setiap koordinator memahami peran mereka dan harapan apapun yang harus dimiliki oleh mereka, termasuk tenggat waktu, anggaran, alokasi, dan cash flow yang keluar masuk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah tentang pemantauan dan pengendalian. Fungsi dari garis koordinasi di sini adalah untuk membantu memantau, mengontrol setiap tahapan proyek dengan lebih baik untuk memastikan kemajuan sesuai dengan garis waktu yang ditentukan. Dan kita harus emang berkolaborasi dengan tim untuk menghadapi apapun masalah-masalah yang dan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Nah, komunikasi dari manajer hingga bawah ini biasanya ada flow proses sendiri ya, tapi untuk memangkas kayak flow proses yang terlalu rumit bisa jadi dari manajer proyek sendiri memberi tugas sendiri dari bawah langsung ke atas itu bisa. Nah, yang terakhir adalah penutupnya biasanya persetujuan akhir ketika proyek sudah mencapai 100%, kita cek bareng seperti itu. Ketika dengan hasil yang puas, hasil yang sama-sama oke disetujui, berarti kita telah berhasil melaksanakan proyek tersebut dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.